Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai diskusi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya selaku moderator. Baik, perkenalkan nama saya Zulfikri Farul Hidayat selaku moderator pada kali ini. Ada 3 poin yang perlu kita bahas pada diskusi kali ini. Salah satu dari 3 poin tersebut adalah apa perbedaan yang terdapat dalam TV analog dan TV digital yang dirasakan oleh saudara. Baik, menurut saya, perbedaan TV analog dan TV digital terakhir terletak pada kualitas tampilannya. TV analog memiliki ukuran terbatas dengan kualitas visual yang standar. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya bandwidth yang dimiliki, sehingga berdampak pada kualitas gambar dan suara yang sangat terbatas dan tidak bisa ditingkatkan lagi. Sementara kualitas gambar pada TV digital lebih jernih karena memiliki bandwidth yang luas. TV digital juga didukung dengan format ukuran 16:9 yang memberikan kualitas gambar yang tinggi mulai dari high definition atau HD hingga 4K. Itulah tadi pendapat yang saya berikan. Saya lempar teman-teman untuk bisa berpendapat ke poin pertama. Baik, padanya dipersilahkan. Menurut saya perbedaan TV analog dan TV digital terletak pada pemancar TV. TV digital bergantung pada jarak stasiun pemancar televisi. Semakin jauh jarak stasiun pemancar televisi dengan antena penangkap, maka semakin lemah sinyal yang ditangkap, hingga membuat gambar buram, berbayang dan bersemut. Sementara pada TV digital tidak bergantung pada dekat jauhnya jarak dengan pemancar. Itulah pendapat saya. Baiklah, menurut saya perbedaannya itu terdapat dalam jenis televisi, yaitu TV analog identik dengan bentuknya yang bongsor, panjang dan lebar ke belakang, atau umum dikenal sebagai TV tabung. Meski begitu, TV analog tidak melalui TV tabung, sebab banyak pula TV layar datar, LCD atau LED, yang hanya dapat menangkap siaran analog. TV analog membutuhkan bantuan STB agar bisa menangkap siaran digital. Smart TV bisa dimasukkan dalam kategori TV digital, namun dengan catatan tersedia pilihan di TV pada saat akan melakukan pencarian saluran TV. Ciri utama TV digital di Indonesia adalah memiliki sistem pancaran DVB-T atau T2. Baiklah, itulah menurut saya. Adapun menurut pendapat saya dari segi fiturnya yaitu TV analog tidak memiliki fitur canggih apapun, sedangkan pada TV digital terdapat layanan interaktif dan jadwal acara yang telah dan akan ditayangkan atau electronic program quit. Itulah pendapat saya. Itulah tadi pembahasan di poin pertama tentang perbedaan TV analog dan TV digital. Langsung saja kita beralih ke poin kedua, yaitu menurut diskusi kelompok dengan berbagai keunggulan yang dimiliki sinyal digital, apakah semua sistem saat ini kedepannya menggunakan sinyal digital dan meninggalkan sinyal analog secara utuh? Menurut saya, pengguna yang sudah menggunakan belum menentu, karena pengguna yang sudah menggunakan TV digital cukup membeli antena khusus siaran digital dan dapat langsung menikmati siaran tanpa STB. STB maupun TV digital dapat dibeli di toko elektronik maupun marketplace lainnya. Itulah menurut saya lemparkan ke teman-teman untuk bisa berpendapat ke poin kedua kali ini. Saya persilahkan dengan hormat. Menurut saya belum tentu, karena walaupun sinyal digital memiliki keunggulan yaitu mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya dan dapat membawa informasi yang dikirim dengan kecepatan tinggi, tetapi mungkin sinyal analog juga masih sering digunakan hingga saat ini. Baiklah, menurut pendapat saya belum tentu, karena nantinya penggunaan sinyal analog kemungkinan masih diperlukan, mengingat sinyal ini lebih mudah untuk diamati. Baiklah, itulah menurut pendapat saya. Adapun menurut pendapat saya, untuk saat ini sinyal analog belum bisa ditinggalkan karena masih banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Karena walaupun pada masa sekarang ini pengolahan sinyal secara digital telah diterapkan begitu luas, namun masih ada beberapa yang lebih menjangkau sistem analog karena sistem analog memiliki potensi jumlah tak terbatas.
Itulah menurut pendapat saya. Setelah tadi pembahasan di poin kedua tentang apakah semua sistem saat ini kedepannya menggunakan sinyal digital dan meninggalkan sinyal analog secara utuh. Baik, langsung saja kita beralih poin ketiga atau poin yang terakhir, yaitu apakah dampak dari adanya noise saat proses transmisi sinyal. Menurut saya, kalau yang memberikan efek gangguan pada sistem komunikasi dalam 3 area. Yang pertama adalah menyebabkan pendengar tidak mengerti dengan sinyal asli yang disampaikan atau bahkan tidak mengerti dengan seluruh sinyal. Yang kedua adalah dapat menyebabkan kegagalan dalam sistem pengiriman sinyal. Dan yang terakhir adalah juga mengakibatkan sistem yang tidak efisien. Itulah pendapat saya. Kembali lagi saya serahkan ke teman-teman untuk bisa memberikan pendapat ke poin ketiga. Kepadanya dipersilahkan dengan hormat. Menurut saya, dampak dari adanya noise pada saat proses transmisi sinyal yaitu akan mengganggu kualitas dari sinyal yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Itulah pendapat saya. Baiklah, menurut pendapat saya, noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada di dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal diterima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Baiklah, itulah menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya, noise adalah suatu sinyal gangguan yang hadir dalam suatu sistem dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Itulah pendapat saya. Baik, terima kasih teman-teman untuk bisa meluangkan waktu pada diskusi kali ini yang telah membahas 3 poin tersebut. Sebelum saya menutup diskusi pada kali ini, izinkan saya untuk menyimpulkan diskusi pada kali ini. Yang pertama, TV analog memiliki ukuran terbatas dengan visual yang standar, sedangkan TV digital kualitas gambarnya lebih jernih karena memiliki bandwidth yang luas. Yang kedua, keunggulan sinyal digital yaitu sinyal digital memiliki keistimewaan yang tidak ditemukan di sinyal analog, yaitu mengirimkan informasi dengan kecepatan tinggi, sehingga di kalangan sekarang mungkin jarang menggunakan sinyal analog lagi, tetapi tetap ada yang menggunakan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dampak adanya noise saat proses transmisi sinyal yaitu noise diartikan sebagai sinyal yang tidak diinginkan dalam sistem transmisi karena akan mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Zulfikri Farul Hidayat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.